Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera Luciana Putri, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Agama Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan beberapa materi, yakni materi yang pertama, sejarah Pancasila, yang kedua, Pancasila dari sudut pandang filsafat, yang ketiga, Pancasila sebagai etika bangsa dan bernegara, dan yang keempat, bagaimana pendapat saya tentang pentingnya Pancasila di era saat ini. Baik, kita ke materi yang pertama, yakni sejarah Pancasila. Sejarah Pancasila. Yang pertama, Pancasila ditinjau dari asal mulanya. Pancasila ditinjau dari asal mulanya dibagi menjadi 4, yakni ada asal mula bahan, asal mula bentuk, asal mula karya, juga asal mula tujuan. Pertama, asal mula bahan. Yang dimaksudkan di sini adalah sebelum Pancasila itu dirumuskan sebagai asas kehidupan bernegara, unsur-unsurnya sudah ada pada bangsa Indonesia sejak zaman dahulu, seperti adat istiadat, kebudayaan, dan agama. Yang kedua, asal mula bentuk. Yang dimaksudkan di sini adalah ketika proses merumuskannya Pancasila. Hal ini dilakukan oleh Insinyur Soekarno dan Drs Muhammad Hatta sebagai anggota BPUPKI. Yang ketiga, asal mula karya. Asal mula karya ini yaitu ketika Pancasila sudah dirumuskan dan dibahas pada sidang pertama dan kedua BPUPKI dan PPKI. Yang keempat, asal mula tujuan. Yang dimaksud dengan asal mula tujuan ini adalah apa tujuan Pancasila itu dibentuk pada saat itu. Nah, tujuan Pancasila sendiri dibentuk adalah sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia. Yang kedua, ada bentuk, susunan, dan isi Pancasila. Pancasila itu terdiri dari 5 sila. Antara sila 1 dan sila yang lainnya, itu tidak boleh dipisahkan satu sama lain, harus menjadi satu kesatuan yang utuh dan bulat. Tiap bagian sila merupakan bagian yang mutlak. Artinya, jika satu sila saja dihilangkan, maka tidak bisa disebut lagi Pancasila. Seperti itu. Yang ketiga, ada fungsi Pancasila. Pancasila memiliki beberapa fungsi, yakni yang pertama adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan sebagai dasar negara. Pancasila dibahas, dirumuskan, dan disepakati oleh para pendiri negara untuk membentuk sebuah negara nasional, yakni negara Republik Indonesia. Para pendiri negara itu adalah termasuk juga Insinyur Soekarno pada saat itu, juga Drs Muhammad Hatta dan yang lainnya. Yang kedua, Pancasila sebagai hasil perjanjian luhur seluruh bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup disepakati pada tanggal 18 Agustus 1945 yang merupakan perjanjian luhur dari seluruh bangsa. Yang ketiga, ada Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang dimaksud ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan dengan diadanya dinamika internal. Ada 3 nilai yang terkandung dalam ideologi terbuka ini. Yang pertama ada nilai dasar, yang kedua nilai instrumental, dan yang ketiga adalah nilai praksis. Yang pertama nilai dasar. Apa sih yang dimaksud nilai dasar? Nilai dasar adalah prinsip yang bersifat abstrak, umum, dan tidak terikat waktu, serta tempat sehingga bisa disebut secara pribadi. B. Nilai instrumental. Nilai instrumental ini dapat berbentuk seperti strategi, organisasi, kebijakan, sistem, rencana, juga program. Dan masih banyak lagi. C. Nilai praksis. Yang dimaksud nilai praksis ini adalah nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kehidupan nyata. Seperti itu. Kita lanjut ke materi yang kedua, yakni Pancasila dari sudut pandang filsafat. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi dari pembentukan ideologi Pancasila tersebut. Deskripsi singkat tentang Pancasila yakni refleksi, kritis, dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar. Mengapa Pancasila bisa dikatakan sebagai filsafat? Karena Pancasila adalah hasil renungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding father yang dituangkan ke dalam satu sistem.
Pengertian ilmiah yang dapat diambil dari filsafat Pancasila adalah tentang hakikat dari Pancasila tersebut atau biasa disebut dengan Notonegoro. Pertama, Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Dapat dilakukan dua cara untuk mengetahui Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu dengan satu, cara deduktif, dua, cara induktif. Yang pertama, cara deduktif. Yang dimaksudkan di sini adalah dengan mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusun secara sistematis menjadi pandangan utuh dan komprehensif. Yang kedua adalah cara induktif, yaitu mengamati gejala-gejala sosial masyarakat, menarik arti dari gejala-gejala tersebut. Jadi secara bisa disimpulkan yakni dengan cara induktif itu adalah dilakukannya penelitian yang terjun langsung ke dalam masyarakat seperti itu. Nah, kelima sila tersebut merupakan sistem filsafat karena saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Ini kita kembali lagi ke materi sejarah Pancasila tadi, yakni jika satu sila pada Pancasila saja dihilangkan, itu maka tidak bisa lagi disebut sebagai Pancasila. Jadi antara satu sila dengan sila yang lainnya itu saling berhubungan satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan untuk membentuk satu kesatuan yang bulat dan utuh, seperti itu. Nah, dalam Pancasila terkandung juga beberapa pengertian dan pemikiran, yakni adalah pemikiran tentang hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan diri sendiri, serta dengan masyarakat bangsa. Dengan demikian, sistem filsafat Pancasila itu bisa dikatakan sebagai sistem yang paling berbeda antara sistem filsafat yang lainnya. Yang kedua adalah ciri-ciri sistem filsafat. Sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Jadi tidak bisa dipisahkan antara satu sama lain. Apabila dipisahkan satu sama lain, maksudnya di antara satu sila saja hilang, itu bisa lagi tidak disebut dengan Pancasila. Seperti itu. Yang ketiga, inti dari sila Pancasila itu sendiri. Jadi dari kelima sila dalam Pancasila itu ada inti-intinya. Inti yang pertama adalah Tuhan. Tuhan di sini sebagai causa prima. Dan kedua ada manusia. Manusia sebagai makhluk sosial. Yang ketiga ada satu, yakni adalah kesatuan untuk memiliki kepribadian secara sendiri. Yang ketiga ada rakyat. Yang dimaksud rakyat di sini adalah unsur mutlak dari negara tersebut. Jadi harus menerapkan sistem gotong royong atau tolong menolong seperti itu. Dan yang kelima ada adil. Adil di sini adalah yang dimaksud di sini adil adalah memberi keadilan pada diri sendiri serta orang lain yang sudah menjadi haknya, seperti itu. Nah, wawasan filsafat sendiri meliputi beberapa aspek, yakni ada aspek penyelidikan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Aspek penyelidikan ontologis Pancasila adalah, di sini saya akan mendeskripsikan tentang ontologis Pancasila. Ya, pertama pengertian istilah. Menurut Aristoteles, ontologis adalah ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu, keberadaan atau eksistensi yang bisa dikaitkan sama halnya dengan metafisika. Jadi secara ontologis menyelidiki Pancasila sebagai filsafat. Nah, artinya upaya untuk mengetahui hakikat dasar dan sila-sila Pancasila itu sendiri. Dasar ontologi Pancasila bisa diambil dari manusia. Manusia sendiri juga menjadi subjek pendukung pokok dari sila Pancasila. Mengapa? Karena manusia memiliki hal yang mutlak, yakni adanya raga, jasmani, rohani, juga jiwa. Yang kedua ada epistemologis Pancasila. Yang dimaksud epistemologis Pancasila adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, validitas ilmu pengetahuan,
dan juga lain-lainnya. Epistemologis meneliti sumber pengetahuan dan proses terjadinya pengetahuan, batas dan validitas ilmu pengetahuan. Menurut Titus, terdapat 3 dasar persoalan dari epistemologi sendiri, yaitu 1. Tentang sumber pengetahuan manusia. 2. Tentang teori keberadaan pengetahuan manusia. Yang ketiga ada tentang watak pengetahuan manusia. Dasar epistemologi sendiri pada hakikatnya tidak bisa jauh dari antologi Pancasila yang di poin pertama. Jadi dasar epistemologis Pancasila sendiri yaitu berkaitan dengan konsep ontologis atau biasa kita menyebutnya yakni dasar tentang hakikat manusia. Jadi tidak jauh dari itu, dari manusia sebagai makhluk sosial. Susunan Pancasila memiliki sistem yang logis, baik yang menyangkut kualitas maupun kuantitasnya. Adapun susunan isi Pancasila, yaitu yang pertama, isi yang umum universal. Yang kedua, isi umum yang kolektif. Dan yang ketiga, isi Pancasila yang bersifat khusus dan konkret. Yang ketiga, aksiologis Pancasila. Aksiologis berasal dari bahasa Yunani yakni aksios, yang artinya nilai atau manfaat. Sedangkan logos artinya adalah ilmu atau teori. Jadi bisa disimpulkan bahwa aksiologis adalah teori atau nilai dari sesuatu yang diinginkan, disukai, dan yang baik. Aksiologi sendiri menyelidiki hakikat nilai, kriteria nilai, dan kedudukan metafisika suatu nilai. Nilai di sini dimaksudkan adalah suatu kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Sedangkan menurut beberapa ahli, tingkatan nilai itu berbeda-beda. Yang pertama menurut Max Scheler, nilai ada 4 tingkatan, yakni ada nilai kenikmatan, nilai kehidupan, nilai kejiwaan, dan nilai kerohanian. Yang kedua, menurut Walter J. Everett, digolongkan menjadi 8 kelompok, yaitu 1. Nilai ekonomis, 2. Nilai kejasmanian, 3. Nilai hiburan, 4. Nilai sosial, 5. Nilai watak, 6. Nilai estetis, 7. Nilai intelektual, dan 8. Nilai keagamaan. Yang ketiga, menurut Notonegoro, membagi 3 macam, yakni ada 1 nilai material, 2 nilai vital, dan ketiga adalah nilai kerohanian. Nilai kerohanian dibagi menjadi 4, yakni ada nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai kebaikan, serta nilai religius. Yang keempat, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Yang pertama, pengertian ideologi. Istilah ideologi berasal dari kata idea, yang berarti gagasan, konsep, pengertian, cita-cita, dan sedangkan logos adalah pengertiannya ilmu. Jadi bisa disimpulkan di sini bahwa ideologi adalah ilmu tentang pengertian dasar, ide, atau cita-cita. Ada beberapa ahli menyebutkan tentang pengertian ideologi ini. Yang pertama ada A.S. Hornby. Ideologi adalah seperangkat gagasan yang membentuk landasan teori ekonomi dan politik yang dibekang oleh seseorang. Yang kedua ada Surjono Sukanto. Secara umum ideologi sebagai kumpulan gagasan, ide, keyakinan, kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis yang menyangkut bidang politik, sosial, budaya, dan agama. Yang kedua, fungsi utama ideologi dalam masyarakat. Jadi menurut Ramlan Subakti tahun 1999, ada 2 fungsi utama ideologi dalam masyarakat, yakni yang pertama sebagai tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai secara bersama oleh suatu masyarakat, dan yang kedua sebagai pemersatu masyarakat. Yang ketiga ada sifat ideologi. Ideologi memiliki sifat yakni 1. Dimensi realitas, yang kedua ada dimensi idealisme, dan yang ketiga ada dimensi fleksibilitas. Yang pertama dimensi realitas. Dimensi realitas yakni nilai yang terkandung bersumber dari nilai hidup masyarakat terutama pada saat ideologi itu lahir. Dan kedua ada dimensi idealisme. Yang dimaksud dimensi idealisme ini adalah nilai yang mengandung cita-cita yang ingin dicapai berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, juga bernegara. Yang ketiga ada dimensi fleksibilitas.
Dimensi fleksibilitas ini memberikan ideologi untuk penyegaran, memelihara dan memperkuat relevansi dari waktu ke waktu sehingga bisa bersifat dinamis. Yang keempat ada faktor pendorong keterbukaan ideologi Pancasila. Faktor itu yang pertama ada kenyataan dalam proses membangun nasional dan dinamika masyarakat yang berkembang secara cepat. Yang kedua ada pengalaman politik masa lampau. Yang ketiga mempunyai tekad untuk memperkokoh kesadaran akan nilai-nilai dasar Pancasila yang bersifat abadi. Yang ketiga sekalipun Pancasila menjadi ideologi terbuka, namun ada batasan yang tidak boleh dilanggar, yakni yang pertama ada stabilitas nasional yang dinamis, yang kedua untuk mencegah paham liberalisme, dan yang ketiga ketika penciptaan norma baru dilakukan, maka harus melalui konsensus terlebih dahulu. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yakni Pancasila sebagai etika bangsa dan negara. Yang satu, pengertian etika. Dalam bahasa Arab, etika adalah akhlak atau tingkah laku. Sedangkan menurut etimologis, etika berasal dari bahasa Yunani. Ethos artinya watak, kesusilaan atau adat. Jadi etika adalah kajian ilmiah terkait dengan etika atau moralitas. Istilah ini mengacu pada etika pergaulan, etika jurnalis, etika kedokteran, dan lainnya. Kedua ada aliran-aliran besar estetika. Yang pertama adalah etika deontologi. Yang dimaksud di sini adalah memandang bahwa tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai dengan kewajiban atau tidak. Yang kedua ada etika ideologi, yakni baik buruk suatu tindakan dilihat berdasarkan tujuan atau akibat dari perbuatan tersebut. Nah, dari etika ideologi tersebut dibagi menjadi dua, yakni ada egoisme etis, juga utilitarisme. Yang ketiga ada macam-macam etika. Yang pertama adalah etika sosial budaya, yang kedua etika politik dan pemerintah, dan yang ketiga etika ekonomi dan bisnis, yang keempat ada etika penegakan hukum, dan yang kelima ada etika keilmuan. Baik, kita ke materi yang keempat, yakni ada pertanyaan, bagaimana pendapat Anda mengenai pentingnya Pancasila di era saat ini? Yang dimaksud adalah bagaimana menurut saya tentang pentingnya Pancasila di era saat ini. Menurut saya di era globalisasi saat ini Pancasila sangat penting karena bertujuan agar Pancasila tidak tergerus oleh berbagai faham yang bisa memecah kedaulatan bangsa. Karena pada saat ini banyak sekali faham dan aksi yang bertentangan dengan nilai Pancasila yang akan mendorong Indonesia menjadi kurang kompetitif seperti itu. Jadi penanaman nilai Pancasila pada generasi milenial akan semakin membuat mereka ini bertujuan positif dengan membuat mereka bisa pintar, memiliki sikap toleransi, kohensif, juga memiliki literalitas keagamaan yang tinggi. Namun kita membutuhkan strategi untuk menanamkan nilai Pancasila pada generasi milenial tersebut. Karena metode doktrin yang biasa digunakan sekarang sudah dipandang tidak relevan lagi. Karena dengan sikap juga pola pikir generasi milenial sudah tidak cocok lagi seperti itu. Jadi dianggap tidak relevan lagi pada saat ini. Jadi pemerintah harus menyiapkan strategi untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila pada generasi muda, seperti memanfaatkan media sosial, juga teknologi informasi yang ada. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila kurang kesalahan kata, juga kurang lebihnya kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.